Iya, itu kenyataan yang pahit. Sebagian kaum ini nggak mau menyampaikan hal itu, tapi di waktu yang sama dia mengaku beriman kepada apa yang dikhabarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul berkata, jalan yang hak hanya satu, jalan yang lain membawa kepada neraka. Dia diam, nggak mau menyampaikannya. Milih-milih doang nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai untuk memaintain comfort zone-nya, zona nyamannya dan dakwahnya, sehingga tidak merusak pasar dakwahnya. Apakah manusia mengira setelah mereka mengaku beriman terus didiemin begitu aja, yakni tidak difitnah, tidak diuji? Walaqad fattannal ladzina min qablihim. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum yang beriman sebelum mereka. Dengan itu maka tampaklah siapa di antara mereka yang imannya memang benar-benar jujur, tulus. Siapa di antara mereka yang imannya hanyalah dusta yang dikatakan lidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin nar bisyahawat." Neraka diselimuti dengan syahwat, yakni jalan menuju neraka diselimuti dengan hal-hal yang berkesesuaian dengan selera dan syahwat manusia. Wa hujibatil jannah bil makarih. Sementara demikian syurga justru diselimuti dengan hal-hal yang makruh, yang dibenci, yang tidak diharapkan oleh manusia, yang bertentangan dengan kenyamanan dan harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, materi ini kami sampaikan dari wasiat yang disampaikan oleh Syekh Al-Walid Al-Murabbi Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullah. Ya, antara wasiat yang penting bagi seorang mukmin, terutama bagi penuntut ilmu, untuk memahaminya dan juga untuk menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan. Tanpa berpanjang kalam, kita langsung masuk ke dalam wasiat Syekh, dan kemudian materi berikutnya adalah materi yang akan membahas lebih panjang atau lebih dalam tentang nilai-nilai yang disampaikan dari nilai-nilai yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah di dalam wasiatnya. Baik, bismillah. Qala hafizahullah, wa urid an aqul kalimah fala yadri ahad mata yalqa al-akh akha wa ka'sul mauti wal maniyah dawarun la muhal. Syekh Hafizahullah berkata, dan aku ingin mengucapkan beberapa kalimat, karena tidak ada yang tahu kapan lagi seorang saudara akan sempat bertemu dengan saudaranya. Sementara cawan kematian serta ajal pastilah akan berputar dan kelak mendatangi kita tanpa diragukan lagi. Walakin usi nafsi wa iyyakum bil muhafadhah ala safa al manhaj. Namun yang aku wasiatkan kepada diriku dan juga kepada kalian semua untuk menjaga kemurnian manhaj kalian. Faqad syabathu katsirun minasyawaib. Sungguh betapa manhaj yang hak ini di era ini telah ternodai oleh banyaknya kotoran atau penyimpangan. Wa ma hadzal amr kama kan qabl fahafidhu ala safa manhajikum. Tidaklah manhaj ini murni dan jelas seperti adanya dahulu kala, maka peliharalah oleh kalian kejernihan manhaj kalian. Wa tahammalu fi idharihi ma huwa ma'lum lima yaqumu bihi al-hizbiyyun 'inda ikhtishaf annaka 'ala al-haqq. Dan juga bersabarlah dalam menampakkan manhaj ini kelak, dikarenakan sudah menjadi sesuatu yang diketahui atau menjadi sunnatullah, bahwa ketika para hizbiyun menyadari bahwa engkau berada di atas kebenaran, mereka pasti akan merusak maslahat-maslahatmu. Wa yuharibunak wa ya'uzuna 'alaikal ammah. Mereka pasti akan memerangimu
dan menghasut para masyarakat awam untuk membencimu. Wa yushi'una 'anka sya'i'at wa la yad'una laka manqabah. Mereka akan menyebarkan desas-desus tentangmu, dan mereka tidak akan membiarkan satupun nilai kebaikanmu tetap terlihat. Kullun ma ataka Allahu min khair yuqallibunahu amaman nasi syarran. Segala bentuk kebaikan yang Allah berikan kepadamu, niscaya mereka akan putar balikkan di hadapan para manusia menjadi nilai keburukan. وَيَدْعُونَ فِيكَ بِالدِّعَايَاتِ الْعَرِيضَةِ. Mereka akan menyebarkan propaganda yang besar tentangmu, yakni menyebarkan isu-isu untuk membunuh karaktermu. Yastabihun irdak, menghalalkan kehormatanmu. Yatakallamuna fik bikulli nakhisah, mereka akan terus membicarakan tentangmu dengan berbagai bentuk celaan. Wa yaftaruna wa yubahituna wa natahammal lillahi rabbil alamin. Mereka akan terus berdusta untuk merusak nama baikmu dan bahkan membuat fitnah-fitnah besar tentangmu. Namun kita semua bersabar menanggung itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annana ma dumna 'alal haqq fala yadurrana kaidul kaidin. Dikarenakan selama kita berada di atas kebenaran, maka sungguh propaganda para pendengki dan makar para pemfitnah dan konspirasi para konspirator tidak akan membahayakan kita. Wala makrul makirin wala ta'amur al-muta'amirin. Al-mushkilah kulluha fi annana qalla ikhlasuna. Namun yang menjadi masalah hakikatnya, yakni pada kita, pada kaum muslimin, adalah sedikitnya nilai kadar keikhlasan kita. Wa illa fama kana wahid min haula min ahlil bid'ah yurfa' lahu ra'sun. Dan apabila tidak demikian, maka sungguh tak ada seorang pun dari tokoh-tokoh ahli bid'ah penyeru kepada penyimpangan tersebut akan dihormati di antara kaum muslimin. Wala ya'lu lahu sautun, tak akan ada seorang pun dari ahli bid'ah tersebut yang terdengar suaranya. Wala yakunahu fi qaumin qa'iman, dan tak ada yang mempromosikannya di antara kaum muslimin. Lianna ahlal bid'ah ahlu madhallah, dikarenakan hakikatnya para ahli bid'ah adalah para manusia-manusia yang terhina. وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan sungguh kehinaan dan kerendahan dijadikan ke atas mereka yang menyelisihi perintahku. Maknanya dari apa yang disampaikan Syekh di sini tadi adalah hakikatnya apabila kaum muslimin ikhlas dan kadar keikhlasan mereka dominan di dalam beragama, maka Allah akan membimbing mereka ke arah kebenaran dan ke arah orang-orang yang memang benar menyeru kepada kebenaran di atas jalan kebenaran. Sekarang yang terjadi justru ahli bid'ah yang besar dan besar diagungkan, dipromosikan dan digaungkan namanya di antara para kaum muslimin. Mengapa kaum muslimin bisa terkena syubhat mereka? Mengapa kaum muslimin bisa terkena perangkap mereka? Mengapa demikian? Dikarenakan kadar keikhlasan mereka yang tidak dominan, karena rendahnya nilai kadar keikhlasan di antara kaum muslimin. Sehingga akhirnya diagungkanlah dan dibesarkanlah nama para ahli bid'ah, tokoh-tokoh ahli bid'ah yang menyeru kepada penyimpangan, yang harusnya mereka dihinakan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilatidz dhillah was-shighar 'ala man khalafa amri, dan dijadikan kehinaan serta kerendahan ke atas mereka yang menyelisihi ajaranku, yakni menyelisihi sunnahku. Ya. Kemudian Syekh Hafizahullah berkata, "Fathbutu ibadallah," maka bersabatlah, yakni bertahan dan berteguhlah kalian wahai para hamba Allah. Tahammalu fillah jalla wa ala. Bertahanlah kalian menanggung semua beban itu di jalan Allah jalla wa ala. Fa inna wad'at haula syadidah, karena sesungguhnya tindakan para pelaku kebatilan sangatlah kejam. Wa fujuruhum fil khusumati la haddalah,
dan kefajiran mereka di dalam berselisih, di dalam bermusuhan sungguh tak terbatas. Waftira'atuhum wa sya'i'atuhum wa buhtanuhum ala ahli sunnah wal haq tajawazal mada. Tuduhan-tuduhan dusta mereka, isu-isu yang mereka buat, dan kebohongan-kebohongan mereka terhadap para ahlu sunnah dan para pembela kebenaran sungguh telah melampaui batas. Mimma la yatasawwaruhul insan indama yubahat bi umur ma kana yatakhayyal an yatatarraq ilaiha syaitanun min syayatinil jin fadlan an syayatinil ins. Ya. Kedustaan dan kezoliman mereka telah melampaui batas hingga di luar apa yang dapat dibayangkan oleh akal manusia. Bisa-bisanya sampai seseorang dituduh dengan hal-hal yang tidak pernah terlintas di benaknya bahwa ada setan dari kalangan jin yang akan memfitnahkan hal demikian kepada seorang manusia, apalah lagi dari kalangan syaitan manusia. Walakin bidza qada rabbuna jalla wa ala. Namun memang demikianlah ketetapan yang telah dijadikan oleh Rabb, oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sunnatullah ke atas para ahlul haq, mereka yang berada di atas hak dan menyeru kepada hak. Demikian memang sunnatullah ke atas mereka dari zaman ke zaman, ke atas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan kepada para pewaris mereka. Fanatahammal lillah jalla wa ala, ya, maka agar kita bersabar menanggung itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fil waqti dzatihi najtahid fi nashril khair wad da'wah ilaih. Dan pada saat yang sama juga kita pun terus bersungguh-sungguh dalam menyebarkan kebaikan dan menyeru kepadanya. Li'annahu la yas'al insan idza kana 'ala al-haq alla yuballigh hadha al-haq. Dikarenakan sungguh tidaklah diperbolehkan, tidaklah layak bagi seorang manusia ketika mereka mengetahui sebuah kebenaran dan berada di atas kebenaran untuk tidak menyampaikan kebenaran tersebut kepada orang-orang. Wa alla yanshur hadzal haq, dan tidak menyebarkan nilai kebenaran tersebut di antara manusia. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala hadza minal umur al-arba'ah allati yakhruju biha al-insan minal khusran. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hal ini sebagai syarat dari 4 nilai yang dengannya seseorang terselamatkan dari kerugian. Yakni menyampaikan hak adalah salah satu dari 4 nilai yang dengan itu seseorang terselamatkan dari sifat merugi yang meliputi seluruh manusia. Yani hakikatnya semua manusia merugi. Al-aslu fil bashar fil insan fil khusran. Hukum usul asalnya manusia semua merugi kecuali yang memenuhi 4 hal ini. Okay? Dan di antara 4 hal tersebut adalah menyampaikan yang hak, menyampaikan yang hak. Ya. Kama qala jalla wa ala fi suratil asr. Demikian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Asr, wal asr innal insan lafi khusr. Allah berfirman, demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Yuqsim Rabbuna tabaraka wa ta'ala biz zaman bil asr alladhi huwa mahal wuqu' kawail fi hadzal alam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam ayat ini dengan zaman, dengan waktu, yang dimana waktu adalah tempat terjadinya seluruh kejadian yang ada di alam semesta. Wal asr innal insan lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Innal insan yakni jinsal insan fi khusran. Maknanya seluruh jenis manusia berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang memang beriman kemudian beramal saleh, kemudian saling berwasiat dengan kebenaran, yakni menyampaikan nilai kebenaran, berdakwah, menyeru kepada kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat untuk bersabar, yakni di dalam menjalani kebenaran tersebut, di dalam menempuh jalan kebenaran tersebut.
Hadhihi da'watuna. Hakikatnya Syekh Hafizahullah berkata, hadhihi da'watuna, demikianlah dakwah kita, yakni dakwah ahlus sunnah yang berada di atas manhaj salaful ummah. Da'watuna al-ilmu wal amalu bih, yaitu menyeru kepada ilmu dan kemudian mengamalkannya, wad da'wah ilaihi, dan kemudian menyeru kepada ilmu, was-sabr 'alal adza fi, dan kemudian bersabar di atas rintangan yang ada di jalan tersebut, ya. Dan alladzina amanu wa 'amilus shalihat, mereka yang beriman dan beramal saleh. Zain, tidaklah seseorang beriman, iman dan amal saleh ketika disebutkan di dalam Al-Quran selalu maknanya iman adalah akidah, nilai-nilai akidah dan tauhid yang sesuai yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu tafsirkan demikian ketika iman disebutkan di dalam Al-Quran. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Tuh, amal saleh ketika disebutkan di dalam Al-Quran adalah amalan-amalan yang sesuai dengan guidance yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu tafsirkan demikian ketika kalian temukan kata iman dan amal saleh di dalam Al-Quran. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang memang beriman, dan tidaklah seseorang sampai kepada titik beriman yang sahih, yang tepat sebagaimana yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ilmu dan proses menuntut ilmu. Maka hakikatnya untuk beriman seseorang harus melewati proses ilmu dan menuntut ilmu. Maka dakwah kita hakikatnya kepada ilmu, itu artinya kepada iman. Dan ilmu yang hak adalah ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah iman. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tuh, maka dakwah kita menyeru kepada ilmu dan kemudian kepada amal saleh. Okay? Wa tawasau bil haq. Ilmu dan amal saleh tersebut, yakni nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam nilai-nilai akidah ataupun praktis, itulah yang disebut dengan hak, kebenaran yang mutlak, yang absolute, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang ketika menguasai dan mengetahui hal tersebut, maka dia terkena kewajiban untuk menyampaikannya. Watawasau bil haq, dan saling berwasiat kepada yang hak. Yani menyeru manusia kepada ilmu dan iman tersebut, kepada hak yang telah dia ketahui tadi. Okay? Dan kemudian welcome to the jungle, bahwa mereka yang berada di jalan tersebut siap-siap diuji. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat untuk kesabaran. Maknanya di dalam menempuh jalan ini, menghadapi rintangan-rintangan yang ada, menghadapi arus manusia, dikarenakan kau mempertahankan hak yang ada padamu. Welcome to the jungle. It's you versus the world. Engkau akan melawan dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dakwah kita. Ilmu, mengamalkannya, menyeru kepadanya, dan bersabar atas rintangan di jalannya. Fala budda min ad-da'wah ila al-haq, maka wajib adanya seruan kepada yang hak. La yasa insanan 'alim al-haq alla yad'u ilaihi. Tidak boleh bagi seorang manusia yang telah mengetahui kebenaran kemudian dia diam, tidak menyeru kepadanya. Wa amma tariqatud da'wah ilaihi fa hadhihi tura'a fiha masalih wa mafasid. Adapun metode di dalam berdakwah menyeru manusia kepada ilmu, kepada hak tersebut, maka itu dapat dipertimbangkan nilai-nilai maslahat dan mafsadat di dalamnya. Walakin la budda min ad-da'wah ilal haq, tapi intinya tetap harus ada proses seruan kepada yang hak. Wa illa fala yanjul insan minal khusran. Apabila tidak demikian, maka tidaklah seseorang akan terselamatkan dari kerugian. Lianna Allah Jalla wa Ala aksam anna jinsal insan fi khusran. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas telah bersumpah bahwa seluruh manusia berada di dalam kerugian. Khusran, merugi, manusia merugi, yakni suwe. Suwe. Tuh. Ya. Illa alladhina tawaffarat fihim hadhihi al-umur al-arba'ah, kecuali manusia-manusia yang memenuhi 4 nilai tersebut. Al-iman, wal-amal as-salih, at-tawasi bil-haq, wat-tawasi bis-sabr. Ya? Yaitu nilai-nilai keimanan. Amal saleh, saling berwasiat pada yang hak dan saling berwasiat pada kesabaran.
Ya, al-ilmu wal amal bihi wad da'wah ilaihi, yaitu ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut dan menyeru manusia kepada ilmu tersebut dan bersabar, wasabru 'alal adza fi, dan bersabar menghadapi rintangan-rintangan di jalan tersebut. Wa hadza manhajun mutakamil, demikianlah metode beragama yang sempurna, yang terpadu. Mutakamil yakni terpadu, integrated. Ya, hadhihi da'watuna, ya, al-ilmu wal amal bih wad da'wah ilaihi wasabru 'ala al-adha fihi. Ya, qala al-imam asy-Syafi'i rahimahullah, al-imam asy-Syafi'i rahimahullah, yani Muhammad bin Idris berkata, "Law ma anzalallahu 'ala an-nas illa hadhihi surah lakafathum." Andai saja Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat lain ke atas manusia kecuali hanya surat ini, surat Al-Asr ini, sungguh telah cukup bagi mereka. Yakni maknanya apa? Dikarenakan lima fiha minal bayan ma'al ijaz, karena di situ terdapat keterangan yang sangat jelas seiring dengan singkatnya redaksi. Karena terdapat keterangan yang sangat jelas di dalam surat tersebut, tapi seiring dengan singkatnya redaksi. Ya. Iman, amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Fanajtahid ma dumna 'ala al-haq fi ad-da'wah ila al-haq, fi at-tawasi bil-haq, fi bayan hadha al-haq, wa fi sabri 'ala al-adha fi al-bayan wad-da'wah. Maka selama kita berada di atas hak, agar kita bersungguh-sungguh, yakni all out dalam berdakwah kepada yang hak, dalam saling menasihati atau menyampaikan kebenaran, dalam menjelaskan kebenaran tersebut kepada para manusia, dan dalam bersabar atas rintangan yang muncul kelak akibat kita membawakan kebenaran dan dakwah tersebut di antara manusia. Lianna kulla amir bima'ruf wa kulla nahin an munkar la budda an yusibahu minal adha bihasabih. Dikarenakan setiap orang yang menyeru kepada kebenaran dan mengingkari segala bentuk kemungkaran, pastilah ia akan ditimpakan ke atasnya rintangan-rintangan, gangguan-gangguan sesuai dengan kadar usahanya di dalam praktek tersebut. Kama wassa Luqman ibnahu ay ya'mur bil ma'ruf wa ay yanha 'anil munkar wa ay yasbir 'alal adha alladhi yusibuh. Demikian juga sebagaimana yang diwasiatkan Luqman kepada anaknya untuk mendirikan amar ma'ruf nahi munkar, untuk menyeru manusia kepada nilai-nilai kebenaran dan mengingkari nilai-nilai untuk menyeru manusia kepada nilai-nilai kebenaran dan untuk mengingkari nilai-nilai kemungkaran yang ada di antara manusia, dan agar ia bersabar di atas jalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Luqman ini, ala lisan Luqman, ya bunayya, wahai anakku, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya, pas ayat itu. Serulah kepada yang ma'ruf dan ingkarilah yang mungkar, dan bersabarlah kelak atas apa yang menimpamu di jalan tersebut. Maknanya, ya'mur bil ma'ruf yu'dha. Mereka yang menyeru kepada hak, kepada kebenaran, yu'dha, disakiti. Yanha 'anil munkar yu'dha. Menyeru kepada kemungkaran juga disakiti. Wal adha innama yata'atta mimman ya'taqidun annahum 'ala al-haq wa hum 'ala sarihil batil wa la yu'athir fihim ad-din fil khuluqi syai'an. Ya. Rintangan dan gangguan tersebut seringkali datangnya justru dari para orang-orang yang mengira bahwa mereka di atas kebenaran, padahal mereka jelas-jelas berada di atas kebatilan yang sangat nyata. Agama, yakni nilai-nilai agama yang mereka pelajari, sama sekali tidak memberikan efek pengaruh apapun di dalam akhlak dan perangai mereka sedikit pun. Wa innamahum ala fujur. Mereka justru berada dalam kefajiran. Fajir, yakni rusaknya moral. Rusaknya moral. Okay? Mereka berada dalam kefajiran. Fil khusumah, di dalam berselisih. Wahia khislah min khislatin nifaq, dan itu adalah di antara sifat-sifat inti seorang munafik. Wasifah min sifatil munafiqin. Ya.
Walakin nahnu fi asrin sarat ad-da'wah ila al-Islam fiha inda kathir min haula al-munharifin bil batil, bil kadhib, wa bil fawahish. Namun kita hidup sekarang di era yang dimana dakwah kepada Islam yang dilakukan dan digencarkan oleh orang-orang yang menyimpang tersebut justru dengan cara kebatilan. Dakwah kepada Islam dijalankan dengan cara kedustaan, bahkan dengan kekejian. Kama qultu qadiman fi iban al-ma'rakah baina ahli al-haq ahli sunnah indama waqa'atil ahdath fi Masr wa huwa ma huwa ma'lum fi ma sammaituhu bil harb bil fawahish. Sebagaimana yang dulu aku pernah jelaskan ketika masa-masa peperangan antara para ahlul haq, ahlus sunnah, yakni menghadapi para ahlul batil dan ahlul bid'ah, ketika tragedi besar terjadi di negeri Mesir, yakni ketika masa-masa kerusuhan 2011, ketika Ar-Rabi' Al-Arabi, ketika Arab Spring, di mana orang-orang yang bergerak menyerukan Islam, mengatasnamakan Islam, justru merekalah yang akhirnya melakukan kerusakan dan menjadikan kehancuran bagi negeri mereka, dan mereka mengatasnamakan Islam atas itu semua, ya, mengatasnamakan Islam atas itu semua. Mereka melakukan tindakan-tindakan kerusakan, mereka melakukan tindakan-tindakan perampasan, penjarahan, dan itu semua mereka namai dengan nama Islam, dengan jargon-jargon dan slogan-slogan Islam. Demikian setiap kali terjadi kerusuhan di negeri-negeri kaum muslimin, mesti mereka yang melakukan kerusuhan akan menggunakan slogan-slogan dan menjual nama Islam. Tidakkah kita lihat di negeri kita? Mereka yang melakukan pembakaran mobil-mobil dan fasilitas umum, di waktu yang sama sambil mereka bertakbir, mereka bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya melancarkan panahan-panahan dan batu-batu mereka yang mereka lemparkan kepada para aparat kaum muslimin. Lihat, ini peperangan dengan kekejian, peperangan dengan kedustaan, ya. Al-harb bil fawahish, yuharibuna ahlal haq wa yad'una ila ad-din bizamihim bil fawahish, ya. Mereka mengaku bahwa mereka berperang, menyeru kepada agama, namun dengan cara-cara yang keji, dan justru dengan memerangi para ahlul haq. Dengan itu semua mereka mengatasnamakan agama. Wa yakhuduna fi birkah minal wahl min ajli al-wusul ila ghayah la yumkin an yasilu ilaiha fi hal nadhafah wala taharah. Mereka kemudian memasuki kolam yang buruk, kolam yang penuh dengan kotoran, demi mencapai tujuan yang tidak mungkin tujuan tersebut dicapai dalam kondisi bersih dan suci. Tidak mungkin tujuan tersebut dapat dicapai dengan kondisi bersih dan suci. Innama hiyan najasah, yang ada hanyalah najis, allati yakhuduna fiha, yang mereka bergelimang di dalamnya, wala yasilu ila syai', dan sungguh mereka takkan sampai kepada apapun, ya. Yani mereka melakukan upaya-upaya demi menghalalkan tujuan mereka yang mereka katakan mulia, namun mereka lakukan upaya-upaya yang justru upaya-upaya tersebut adalah sesuatu yang diharamkan di dalam syariat, ya. Nah, di sini sedang berbicara tentang memperebutkan kursi kuasa, kursi kekuasaan. Ikhwanul muslimin di Mesir, tidaklah mungkin mereka sampai kepada tampuk kekuasaan kecuali hanya dengan cara-cara yang buruk, hanya dengan cara-cara kotor. Nggak mungkin seseorang sampai ke situ kecuali dengan cara tersebut. Namun mereka melakukan itu semua dengan nama agama dan menjual nama agama, ya. Dulu, yakni ketika pasca Husni Mubarak, yang akhirnya ikhwanul muslimin di Mesir ini nggak pernah mereka membayangkan bisa sampai kepada tampuk kekuasaan. Taunya terjadi pada mereka sebuah masa yang dimana benar-benar mereka sampai kepada tampuk kekuasaan. Itu masanya Mursi, Namun ternyata mereka bukanlah orang-orang yang berwawasan dan capable di dalam menjalankan pemerintahan.
Justru negara semakin hancur dan berantakan ketika mereka menjalankan pemerintahan. Akhirnya kembali di take over, diambil alih lagi sama militer pada saat itu, dan naiklah Sisi yang sekarang. Ya, uthbutu ibadallah, teguhlah kalian wahai para hamba Allah. Wa'lamu annakum 'alal haq, dan ketahuilah bahwasanya kalian berada di atas kebenaran. Wa madamal insan 'alal haq fayanbaghi 'alaihi ay ya'taz bil haq, dan selama seseorang berada di atas kebenaran, maka seharusnya ia berbangga dengan kebenaran tersebut. Alladzi huwa 'alaih, yang dimana ia berada di atasnya. Wa ammal khunu', adapun rasa takut, pengecut atau minder. Wa amma muhawalat al-jama' baina dunya wal akhirah, ataupun upaya-upaya untuk mengumpulkan antara keuntungan-keuntungan duniawi dengan akhirat fi qarnin, di waktu yang sama, bimakna ayyakunal insan 'alal haq, maknanya adalah ketika seseorang yang telah mengenal hak dan berada di atas hak, wa yuhadin bin ajli dunya, kemudian dia berkompromi atas idealisme haknya tersebut, dikompromikan manhajnya demi mengejar nikmat-nikmat dunia, wa alla yasiluhu launun min alwanil adha, atau agar ia terselamatkan dari rintangan-rintangan yang seharusnya mengenai dan menimpa para ahlul haq, la fi maslahah wala mal, agar terselamatkan ia di dalam maslahatnya dan tidak tertimpa musibah dan ujian di dalam maslahat-maslahat atau di dalam penghasilan hartanya. Fahadha la yakunu inda man akhlasa lillahi dinah, maka hakikatnya sikap demikian tidaklah terjadi pada seseorang yang memang mengikhlaskan agamanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafizallahu wa ra'akum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, semoga Allah menjaga kalian, semoga Allah memelihara kalian, dan salawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas para keluarga serta sahabatnya semua. Ya, demikian wasiat yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah yang kami terjemahkan. Dan kemudian kami persiapkan nilai-nilai, ya, yang memperdalam makna wasiat tersebut. Di dalam materi yang dipegang itu kita tulis saja asar-asar pendukungnya, ya, riwayat-riwayat yang datang dari para salaf yang berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan bersabar di atas jalan yang hak, dan bagaimana sunnatullah ke atas mereka yang berada di atas jalan yang hak, ya. Dan kemudian kami siapkan juga ini materi sebagaimana kami katakan untuk menjelaskan wasiat yang disampaikan oleh Syekh Ruslan Hafizahullah. Nah, materi ini terdiri dari beberapa bab, semoga kita dapat menyelesaikannya. Yang pertama, sekilas memahami manhaj, ya. Bab yang kedua, betapa manhaj telah ternodai di era ini. Bab yang ketiga, korelasi antara wasiat untuk menjaga manhaj dan perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, sunnatullah ke atas mereka yang mempraktikkan nilai amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, menempatkan nilai-nilai agama pada tempat seharusnya. Sekali lagi, bab-bab atau kerangka pembahasan kita pada hari ini adalah yang pertama, sekilas memahami manhaj. Yang kedua, betapa manhaj telah ternodai di era ini. Yang ketiga, korelasi antara wasiat untuk menjaga manhaj dan perintah untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang keempat, sunnatullah ke atas mereka yang mempraktikkan nilai amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, menempatkan nilai-nilai agama pada tempat seharusnya. Ya. Nah, semoga materi ini bisa
Selesai, maka kita mulai insya Allah. Yang pertama sekilas memahami manhaj. Baik, sering kita jelaskan manhaj artinya at-tariq al-wadih, sebuah jalan yang terang, yang jelas, yang nyata, yang clear, yang obvious, ya. Nah, jalan ini ketika disebutkan maknanya adalah metodologi atau konsep. Oke, demikian manhaj secara bahasa, ya. Adapun secara singkat nih, manhaj ahlus sunnah wal jamaah yakni metodologi para ahlus sunnah di dalam beragama, di mana kita memahami nilai-nilai yang datang dari Allah dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Ini yang dibilang aslul usul, ya, pondasi dari segala pondasi kita. Ini yang membedakan kita dengan 72 kelompok lain, di mana semua kelompok tersebut pastilah akan menjual dan mengaku bahwa mereka berada di atas Quran dan hadis. Nah, lalu apa bedanya Ahlus Sunnah dengan mereka yang juga berada di atas Quran dan hadis? Kita memahami, mengamalkan, meyakini nilai-nilai yang dibawakan Quran dan hadis tersebut hanya dengan pemahaman yang datang dari salafus saleh, tidak dengan hawa nafsu kita. Ini yang membedakan satu kelompok Ahlus Sunnah dari 72 kelompok yang lain, ya. Dan manhaj adalah himpunan dari nilai-nilai usul di dalam beragama. Usul adalah nilai-nilai yang telah disepakati sejak zaman awal. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Bahkan tidak boleh ada perselisihan di dalamnya. Perselisihan di dalamnya, yakni menyelisihi nilai usul, adalah sebuah bentuk penyimpangan dan kesesatan. Tuh, usul adalah nilai-nilai yang telah disepakati sejak zaman awal. Oke? Sejak zaman awal telah disepakati. Tidak ada perselisihan dan perbedaan pendapat di dalamnya. Perbedaan pendapat di dalamnya adalah sebuah bentuk penyimpangan. Nah, nilai-nilai usul di dalam Islam ini ketika dikumpulkan, inilah yang membentuk wajahnya manhaj. Nah, oke? Lawan kata usul yaitu furu', yaitu nilai-nilai yang terbuka padanya peluang untuk berijtihad bagi para ahli ilmu. Oke? Ini hal-hal yang sifatnya tidak esensial di dalam agama, bukan perkara yang sifatnya fondasional di dalam agama. Oke? Seringkali berkaitan dengan praktis. Oke? Sehingga para ahli ilmu seringkali sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang berbeda di perkara furu' demikian. Atau kasus-kasus baru yang tidak terjadi zaman Rasul, tidak juga di zaman salaf. Dan terbuka padanya peluang ijtihad sehingga para ahli ilmu berijtihad di situ dan sampai kepada kesimpulan yang beda-beda. Perkara furu'iyah atau perkara ijtihadiyah. Okay? Ketika seorang ahli ilmu berpendapat di dalam banyak furu' dan ijtihadnya, pendapat-pendapatnya ini dikumpulkan, itulah yang membentuk wajah madhab. Itulah yang membentuk wajah madhab. Itu bedanya manhaj sama madhab. Para imam Ahlus Sunnah, Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, Al-Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka akhirnya terbentuklah madhab-madhab mereka masing-masing, yakni dalam berfikih. Berangkat dari kesimpulan dan ijtihad mereka. Perbedaan pendapat di dalam madhab, ini diantara apa yang Allah berikan ke lapangan. Tidaklah kita menghitung seseorang tersesat karena perbedaan di dalam hal demikian. Mereka masih ahlus sunnah. Karena para imam demikian pun, mereka kalaupun mungkin sampai kepada kesimpulan-kesimpulan fikih yang berbeda sehingga terbentuk formula madhab yang berbeda dari pendapat-pendapat mereka, mereka berangkat dari manhaj yang sama. Mereka sebisa mungkin berupaya untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman salafus saleh. Perkara kasus furu' ijtihadiyah nggak mungkin bagaimanapun disatukan, mustahil. Mereka yang ngotot mau mempersatukan manusia di atas satu furu', satu madhab, hakikatnya mereka mau memecah belah manusia. Karena nggak mungkin. Ya?
Dan yang kita bahas adalah perkara yang manhaj ini. Ya, ini yang dibilang jalan. Ini maksudnya metodologi di dalam beragama. Baik, itu sekilas tentang memahami manhaj dan madhab yang banyak dan sering kali kita jelaskan insya Allah. Ya. Dan manhaj tersebut, ikhwati rahimakumullah, itulah yang dimaksud dengan sunnah. Di antara makna sunnah adalah jalan yang datang dan dibawakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Metodologi, metode atau konsep beragama yang tepat, yang sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah hakikatnya syariat ini secara keseluruhan. Ya, mencakup seluruh sisi syariat. Ya, demikianlah yang dimaksud dari sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadithul wada, dalam hadis perpisahan ketika Rasul berpesan, berwasiat, alaikum bisunnati, kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin min ba'di, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang datang sepeninggalku, yakni para salafus saleh. Sunnah para salafus saleh terutama di antara mereka yaitu yang 4 para khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Inilah yang dimaknai dengan sunnah. Ahlus sunnah yakni mereka yang berada di atas manhaj yang hak. Ahlus sunnah yakni ahlul manhaj al-haq. Oke? Dapat difahami nih korelasinya? Oke? Dan mereka yang menyelisihi manhaj yang hak ini, mereka, karena lawan kata sunnah adalah bid'ah. No. Lawan kata sunnah adalah bid'ah. Maka mereka yang menyelisihi manhaj yang hak ini, inilah yang kita katakan ahlul bid'ah. Diperintahkan kita untuk bertahan, menempuh jalan Rasul tersebut dan jalan di mana para sahabatnya berada di atasnya, dan diperintahkan kita untuk bersabar bertahan di atasnya. Ya. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah berkata, "Asy-syari'atu hiya sunnah, was sunnatu hiya syari'ah." Syariat ini secara keseluruhan adalah sunnah ini. Dan sunnah ini adalah syariat ini secara keseluruhan. Syariat yang hak, yang memang benar dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam muqaddimah risalah usul sunnahnya berkata, "Usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihim." Yang menjadi pondasi sunnah bagi kita, tuh maksudnya apa? Yang menjadi inti dari metodologi kita di dalam beragama. Maksudnya inti konsep kita di dalam beragama yang membedakan kita sama kelompok-kelompok lain. Tuh, oke? Yaitu berpegang teguh kepada apa yang para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atasnya dan bertauladan kepada mereka, yakni mengikuti gaya beragama, metodologi beragama para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tarkil bid'ah, dan juga meninggalkan perkara-perkara bid'ah, yakni hal-hal yang tidak ajarannya, tidak dari Rasul, tidak dari para salafus saleh, tidak dari para sahabat. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan sungguh setiap kebid'ahan adalah bentuk kesesatan. Setiap kebid'ahan adalah bentuk kesesatan. Ya, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah aku sempurnakan ke atas kalian nikmatku. Dari ayat itu Al-Imam Malik rahimahullah berkata, "Fama lam yakun yauma idzin dinan," maka apapun yang bukanlah bentuk beragama pada masa tersebut, yakni masanya Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum ketika ayat ini turun. Tuh. Ketika ayat tersebut turun di masa Rasul dan para sahabat, Allah berkata, "Aku sempurnakan agamaku ke atas kalian." Maka Imam Malik berkata, kalau begitu apapun yang di era itu bukan termasuk bentuk beragama, falam yakunil yauma dinan, maka bagaimanapun di era ini, era-era yang akan datang, tidak akan termasuk bentuk beragama. Ya.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." Ikuti sajalah. Yani contoh yang datang dari Rasulullah dan para salaf. Wala tabtadi'u. Janganlah kau mencoba menginovasi hal-hal baru, membuat hal-hal baru. Faqad kufitum. Sungguh telah dicukupkan bagi kalian, yakni disempurnakan bimbingan Allah dan Rasulnya ke atas kalian telah sempurna. Nggak usah bikin barang baru. Ya, kullu bid'atin dhalalah. Karena seluruh kebid'ahan adalah kesesatan. Ya. Baik. Kemudian masuk bab selanjutnya. Itu apa tadi? Betapa manhaj telah ternodai di era ini. Ya. Maksud dari perkataan Syekh bahwa manhaj ini telah banyak ternodai, yakni di era ini, sebagaimana yang kita baca di wasiatnya tadi, adalah betapa metodologi beragama yang hak ini, yakni manhaj yang hak ini, yang menggambarkan Islam yang hakiki ini, banyak ternodai oleh pemikiran-pemikiran dan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Al-Quran dan hadis. Dan begitu jauh mereka dari praktik beragama, dari apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak di antara mereka juga mengatasnamakan dakwah sunnah dan dakwah salafiyah. Namun hakikatnya mereka begitu jauh dari manhaj para salafus saleh di dalam beragama. Terkadang mereka sesuai dengan ahlus sunnah di dalam beberapa nilai usul, namun mereka menyelisihi bahkan menentang para ahlus sunnah di beberapa nilai usul yang lain. Seperti dalam konsep menyikapi para penguasa muslim, dalam konsep menyikapi fitnah yang terjadi, dalam konsep mengkafirkan kaum muslimin, dalam konsep menyikapi bid'ah beserta para tokoh dan ahlinya, dan lain-lain. Dikarenakan banyaknya para da'i yang membawakan syubhat-syubhat dan nilai-nilai yang memburamkan kemurnian manhaj ini, muncullah bentuk-bentuk pemikiran baru yang zahirnya menampakkan dakwah salafiyah, namun batinnya mereka begitu jauh dari konsep para salafus saleh di dalam beragama. Nah, ya ikhwah, begini. Maksudnya apa? Kita akan dengar banyak, kita memang mendengar banyak di era ini. Orang-orang yang mengatasnamakan sunnah, dakwah kepada konsep salafiyah. Oke? Mungkin mereka ada berkesesuaian di beberapa sisi, di beberapa usul, dengan konsep para salafus saleh. Mungkin di dalam praktik beragama, ya, mereka nggak mau melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Nah ini sesuai dengan usul. Mereka nggak yasinan malam Jumat, mereka nggak maulidan, sebelah situnya sesuai. Oke? Mungkin di dalam secara umum, di dalam bab-bab akidah juga, di dalam mengimani qadar, di dalam mengimani asma wa sifat, sesuai sama ahli sunnah. Iya gak? Bab qadarnya, bab asma wa sifatnya sesuai sama ahli sunnah. Tuh, lihat. Iya gak? Tapi kemudian ada usul-usul lain yang mereka menyelisihi ahli sunnah. Nah dengan itu seseorang tidak dianggap ahli sunnah. Kalaupun seluruh usulnya menyerupai ahlu sunnah, ada satu usul aja yang mereka langgar, maka dengan itu mereka bukan lagi ahlu sunnah. Itulah khilaf di dalam usul. Yang kita bilang penyimpangan. Oke? Misalnya, dalam konsep menyikapi pemerintah, itu usul besar di antara usul ahlu sunnah. Mereka mencela, mencaci, memaki, menyeru awam untuk membenci para penguasa. Dalam konsep menyikapi fitnah. Menyikapi fitnah kita, ingkari tindakan fitnah tersebut dan peringatkan kaum muslimin dari fitnah tersebut. Dari demonstrasi, kerusuhan dan lain-lain. Mereka apa yang dilakukan? Kalau enggak diem, kalau enggak ngedukung, kalau enggak ikutan terjun ke lapangan, dan mereka mengatasnamakan salafiyah. Tuh, banyak lagi yang begini. Oke? Di dalam menyikapi politik dan pemilu. Sering kita katakan, seia-ianya ada di antara para ulama salaf yang menganjurkan pemilu, itu hanya menyolok, nyumbang suara. Bukan ikut aktif kampanye di politik pemilu, apalah lagi di dalam prakteknya kemudian mencela-cela satu calon, menyeru kepada yang lain. Apalagi menjual dan menunggangi ayat-ayat dan hadis-hadis demi kepentingan politik pemilu. Sebagaimana yang dilakukan oleh si Banci Gunung Kidul itu. Ya. Ada mungkin beberapa usulnya emang sesuai dengan ahlus sunnah, tapi ada usul-usul lain yang mereka selisih
Selisih, buram nggak akhirnya mulai. Sayangnya yang begini lagi yang banyak di antara awam dan kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin, mereka kira bahwa itulah salafi. Tuh. Tindakan mereka itulah yang mewakili nilai-nilai salafiyah. Nah, kita lanjutkan. Ya. Banyak kelompok-kelompok yang membawakan sikap-sikap yang bertentangan dengan usul salafiyah, namun mereka menjual nama dakwah sunnah dan dakwah salafiyah. Di antaranya, kelompok yang bernama Sururiyah, ya, yang mencoba menggabungkan metode pemikiran dan pergerakan ala Ikhwanul Muslimin dengan nilai-nilai ajaran salafi. Para da'inya begitu gencar membawa para mad'u ke arah aktivitas politik dan perebutan suara ala demokrasi. Mengarahkan para mad'unya kepada fitnah pengingkaran penguasa, demonstrasi, dan kerusuhan. Begitu gencar menyebarkan bibit-bibit kebencian di hati para mad'unya kepada para penguasa dengan kritikan-kritikan di medsos atau di ceramah-ceramah umumnya. Ya. Atau kelompok lain juga, yaitu kaum mumayyi'in di kutub lainnya. Kaum yang berlembek-lembek, fleksibel di luar batas sampai titik mengkompromikan manhaj mereka demi maslahat duniawi. Yang tidaklah ada satu peluang maslahat pun bagi dunia mereka, kecuali pasti mereka ambil dan masuk ke dalamnya. Kalaupun dengan itu mereka mesti melanggar nilai-nilai usul di dalam manhaj mereka, sehingga diamlah mereka dari hak yang harusnya disampaikan, dari tauhid dan sunnah yang seharusnya ditegaskan. Diamlah mereka dari kebid'ahan dan penyimpangan dan para ahlinya yang seharusnya diingkari dan dihindari. Materi-materi dakwahnya hanyalah senantiasa nilai-nilai moral umum yang telah disepakati bersama. Bahkan tak ragu dan tak malu, lebih jauh lagi mereka menjual agamanya dengan kajian-kajian bertarif tinggi di tempat-tempat yang begitu mewah. Semua itu mereka lakukan dan halalkan demi mengumpulkan antara agama dengan maslahat dan keuntungan duniawi. Gak usah gue sebut nama deh. Belum lagi di sisi lain, munculnya juga kelompok-kelompok ekstremis yang meneriakan jihad-jihad serampangan yang jauh dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga seringkali mereka mengatasnamakan dakwah salafiyah. Mereka mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin, para pemerintah, aparat, serta rakyatnya, bahkan menghalalkan darah para kaum muslimin dengan tindakan-tindakan teror yang mengakibatkan banyaknya kehancuran, kerusakan, bahkan kematian di negeri-negeri kaum muslimin. Mirisnya seringkali adanya gerakan dan pemikiran demikian justru malah merusak nama baik dakwah ini dan menjadikan stigma negatif di mata para awam dan para penguasa kaum muslimin terhadap para ahlus sunnah. Iya gak? Terjadi gak? Ya? Suka meledak-ledakin itu, suka bom-bom itu. Itu ngajinya apa ini? Itu pakai bukunya Muhammad bin Abdul Wahab juga, pakai bukunya Ibnu Taimiyah juga. Akhirnya ketika kita pakai kitab yang sama, suwe gak? Kena getahnya gak kita? Rusak gak akhirnya nama baik kita? Ya? Juga lagi bermunculan dan menjamurnya para ruwaibidoh, yaitu para orang-orang jahil dan menyimpang dari antara kalangan konten kreator dan podcaster yang membawakan dakwahnya kepada para pemuda-pemudi kaum muslimin, seolah-olah mereka mewakili nilai dan ajaran Islam dan sunnah. Namun hakikatnya begitu jauh mereka dari ilmu dan proses serta perjuangan menuntut ilmu. Begitu jahil akan kaidah-kaidah dasar di dalam beragama. Mereka tak memperdulikan mana yang hak dan mana yang batil, tak memperdulikan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana ahli sunnah dan mana ahli bid'ah. Dakwah dan agama semakin mereka jadikan industri bisnis di era ini, menjadi ladang subur untuk meraup keuntungan materi dan pencitraan diri mereka. Tuh, penyakit juga. Dan masih banyak lagi kelompok-kelompok lain yang dengan itu ternodailah kemurnian manhaj yang hak ini dan terkaburkanlah gambaran hakikinya sehingga sulit dikenal oleh para awam, bahkan sulit dikenal oleh para penuntut ilmu sekalipun.
Sayangnya sikap dan tindakan serta dakwah mereka seringkali dijadikan patokan oleh para awamul muslimin. Sehingga seolah-olah apa yang datang dari mereka mewakili nilai dan sikap dakwah salafiyah. Adapun para da'i yang memang benar-benar jujur, tulus menyeru kepada yang hak dengan amanah, yang memang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memang benar berada di atas pemahaman dan manhaj para salafus saleh, mengingkari dan memperingatkan para manusia dari penyimpangan serta ahlinya, justru mereka malah diingkari, dibenci, didiskreditkan, dirusak nama baiknya, dibunuh karakternya, dan ditinggalkan. Sungguh betapa terrealisasikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayatnya Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yadayis sa'ah sanawatun khadda'at." Sesungguhnya ketika mendekat hari kiamat, kelak terdapat tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, tahun-tahun yang penuh dengan kepalsuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzab fiha as-sadiq. Orang-orang pendusta, yakni para pendusta, justru dipercayai, diikuti, diyakini di era tersebut. Orang-orang yang memang jujur dan tulus justru diingkari dan didustakan di era tersebut. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwan fihal amin. Para pengkhianat justru diberikan amanah. Para pengkhianat justru dipercaya di era itu. Adapun orang-orang yang memang sangat memegang amanah justru dikhianati dan diingkari. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan di era itu banyak ruwaibidah yang angkat bicara. Qil wa mar ruwaibidah, dikatakan, yakni kepada Rasulullah ditanyakan, apa ruwaibidah ya Rasulullah? Rasul berkata, ar-rajulu tafih, seseorang yang remeh, seseorang yang enggak ada bobotnya, enggak membawa keilmuan sama sekali. Di sanad lain ar-rajulus safih, seseorang yang bodoh hakikatnya. Yatakallam fi amril ammah, namun dia berbicara tentang perkara-perkara umum, perkara-perkara yang berkaitan dengan agama para manusia. Terrealisasikan nggak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Noh, kalau lu mau bilang ruwaibido, bukan orang nggak nurut sama lu kata ruwaibido, gue lu kiaki. Ya, patokannya mereka safih, tafih, nggak berbobot, nggak bawa ilmu sama sekali dan bodoh. Ya, namun berbicara permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan agama para manusia. Bab selanjutnya, korelasi antara menjaga manhaj dengan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah di antara nilai besar di dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan adanya nilai tersebutlah dijadikannya kita sebaik-baiknya umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'murun bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian telah jadi sebaik-baiknya umat yang diadakan keberadaannya, yang dijadikan eksistensinya di antara para manusia dalam rangka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dan beriman kepada Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah di antara sifat-sifat inti kaum mukminin. Allah berfirman, "Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Ya? Para kaum mukminin dan kaum mukminat, mereka saling loyal satu sama lain, senantiasa mereka mendirikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah di antara sifat-sifat inti kaum munafikin, yakni berpaling dari kewajiban tersebut dan mencari yang aman-aman aja untuk menjaga comfort zone-nya, zona kenyamanan dan keamanannya aja, sehingga diam dari amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah di antara sifat-sifat kaum munafikin. Allah berfirman, "Al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum." Kaum munafikin lelaki maupun wanita
Mereka senantiasa menyeru satu sama lain kepada kemungkaran. Mereka senantiasa mengingkari satu sama lain dari yang ma'ruf. Dan mereka menahan tangan mereka. Pelit. Yakbidun aydiyahum. Nggak mau sharing. Ya? Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah. Allah pun melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya para kaum munafikin, mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Betapa praktik amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut adalah apa yang menyelamatkan umat dari kehancuran. Diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian harus beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Au la yushikanna Allahu ayyab'atha 'alaikum 'iqaban. Atau Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ke atas kalian punishment, hukuman, azab. Thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun tak kunjung dikabulkan bagi doa-doa kalian. Dan masih banyak lagi nas-nas yang menegaskan urgensinya praktik amar ma'ruf nahi mungkar pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjadi pembahasan kita pada kali ini adalah nilai yang seringkali umumnya kaum muslimin lalai dari menyadarinya. Bahwa ma'ruf yang paling utama untuk diserukan manusia kepadanya adalah tauhid, yaitu memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala pada uluhiyahnya, rububiyahnya dan asma wa sifatnya. Maka mungkar yang paling besar dan paling utama untuk diingkari adalah kesyirikan, yaitu praktik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menempatkan makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di posisi yang harusnya hanya ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ma'ruf yang paling besar dan paling utama untuk diserukan manusia kepadanya adalah sunnah, al-aqidah as-sahihah, akidah yang sahih. Jalan yang hak sebagaimana jalan dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan yang dimana para sahabatnya pun berada di atasnya. Ma ana alaihi wa ashabi. Jalan yang dimana aku dan para sahabatku berada di atasnya. Yang merupakan jalan keselamatan dunia dan akhirat yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemungkaran terbesar berikutnya adalah syubhat-syubhat dan kebid'ahan. Yang bertentangan dengan jalan tersebut, yang bertentangan dengan metodologi beragama yang hak yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh, yang mengotori kemurnian sunnah dan agama yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikatnya seruan penerapan yang paling utama untuk praktik amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah seruan kepada tauhid dan sunnah, yang merupakan seruan kepada manhaj yang hak, yaitu konsep serta metode beragama yang hak, metode beragama yang memang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh para generasi terbaik salafus saleh radhiyallahu anhum. Metode itulah yang menjadi jalan keselamatan yang membawa para manusia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara jalan-jalan atau konsep-konsep beragama lain kelak akan membawakan manusia justru ke dalam neraka. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam haditsul iftiraq, di dalam hadis perpecahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, sataftarik hadhihi al-ummah," demi Tuhan, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 firqah. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali hanya satu kelompok. Qalu, para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu kelompok tersebut ya Rasulullah? Siapa satu kelompok tersebut ya Rasulullah? Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi wa ashabi." Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku. Ingat makna jalan tadi apa? Method. Okay? Mereka yang berada di atas metode beragama yang sama denganku dan para sahabatku. Di sana lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, siapa satu kelompok tersebut ya Rasulullah? Al-jamaah. Ya, kelompok ini.
yakni mereka yang mengikuti metode beragama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh. Jelas. Kelompok-kelompok lain yang tidak menempuh jalan tersebut, maka ujung jalan mereka bukan lain adalah neraka. Jalan menuju surga hanya satu jalan, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jalan yang dimana Rasul dan para sahabatnya berada di sana. Iya, itu kenyataan yang pahit. Tapi memang harus disampaikan sebagai bentuk keimanan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kaum ini nggak mau menyampaikan hal ini. Tapi di waktu yang sama dia mengaku beriman kepada apa yang dikhabarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul berkata bahwa jalan yang hak hanya satu, jalan yang lain membawa kepada neraka. Dia diam, nggak mau menyampaikannya. Milih-milih doang nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai untuk memaintain comfort zone-nya, zona nyamannya dan dakwahnya, sehingga tidak merusak pasar dakwahnya. Ya, sungguh penyimpangan-penyimpangan dari manhaj yang hak ini, yang merupakan bid'ah di dalam agama, adalah perkara yang sangat buruk, lebih dicintai iblis daripada 1000 maksiat, dan para ahlinya adalah orang-orang yang merugi dan terhinakan, serta terjauhkan dari taubat. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, wahai Muhammad, kepada para manusia, maukah kalian aku sampaikan tentang siapa manusia yang paling merugi amalannya, paling tekor, paling suwe amalannya, okay? Paling kecele mereka, okay? Alladzin dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka yang sesat upayanya, effortnya di dalam kehidupan dunia, yakni amalannya tersebut Allah hukumi sesat, Allah hukumi salah, sesat. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan contoh dan ajaran yang datang dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka mengira bahwa mereka telah melakukan hal yang hasanah, hal yang baik. Tapi Allah menilainya sesat dan salah, tertolak. Merugi. Orang-orang yang paling merugi adalah mereka yang berada di atas kebid'ahan. Itu Al-Kahfi ayat 104. Rasul bersabda, wa ju'ilatiz dhillatu was-sigharu ala man khalafa amri. Dan dijadikan kehinaan dan kerendahan ke atas mereka yang menyelisihi perintahku, ajaranku, meninggalkan jalanku, memilih jalan-jalan yang lain. Ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, al-bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah jauh lebih dicintai iblis daripada maksiyah. Al-ma'siyah yutabu minha. Maksiat itu masih mungkin bertaubat darinya. Wal bid'ah la yutabu minha. Adapun bid'ah maka tidak dapat ditobatin. Nggak bisa ditobatin. Kenapa demikian? Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan Imam Tabrani dan lain-lain. Rasul bersabda, innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atah. Sesungguhnya Allah menutup taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan dulu bid'ahnya tersebut. Ya, Rasul yang bilang Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dakwah dan seruan kepada manhaj yang hak inilah maka hakikatnya seruan kepada akidah sahihah dan tauhid dan sunnah inilah, serta pengingkaran kepada bid'ah dan penyimpangan juga para ahlinya demikianlah, sebagaimana yang dipraktikkan oleh para salafus saleh dan para salafiyun dari zaman ke zaman, yang merupakan bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar yang paling utama. Amar ma'ruf nahi mungkar itu menyeru kepada manhaj yang hak dan mengingkari penyimpangan. Itu bentuk paling utama dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu jihad yang paling besar. Tidak sebagaimana amar ma'ruf nahi mungkar yang diserukan oleh para khawarij dan anak-anak bughat, yang dimana mereka menggambarkan kepada awam bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah lantangnya seseorang untuk menentang dan mengingkari para penguasa dari jalanan, dari mimbar-mimbar masjid, atau dari tulisan-tulisan di media sosialnya, menyeru masyarakat untuk membenci dan berbenturan dengan para penguasa muslimin. Itu amar ma'ruf nahi mungkar yang digambarkan oleh para ikhwanul muslimin dan anak-anak khawarij yang lain.
Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah nekat melawan penguasa. Itu yang digambarkan kan, seolah-olah kan. Ya. Namun ketika melihat bimbingan ilmu, mana amar ma'ruf nahi mungkar hakikatnya seperti apa harusnya? Mana yang lebih priority, yang lebih prioritas? Ya. Inilah hakikatnya yang selalu menjadi makna dari kata iman dan amal saleh ketika disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wal 'asr, di surat Al-'Asr. Okay? Kemudian Allah berfirman, man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabbnya kelak, falyamal 'amalan salihan, maka agar dia beramal dengan amalan yang saleh, yakni amalan yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadat rabbih ahada, dan agar jangan dia mempersekutukan Rabbnya di dalam ibadahnya dengan satu hal pun. Tauhid dan akidah yang sahih. Itu iman. Ya. Allah pun berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Tuh, beriman, yakni berakidah sebagaimana akidah yang datang dari Rasulullah dan para salafus saleh. Beramal saleh, yakni beramal sebagaimana amalan yang datang dari Rasulullah dan para salafus saleh. La yastakhlifannahum fil ard. Allah janjikan kepada mereka, Allah akan berikan mereka kuasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah berikan kuasa kepada orang-orang sebelum mereka. Ya. Jadi demikian, amar ma'ruf nahi mungkar hakikatnya yang paling tepat adalah seruan kepada manhaj yang hak, seruan kepada iman yang hak, seruan kepada amal saleh yang hak. Hakikatnya ini adalah seruan kepada metode beragama yang hak, kepada manhaj yang hak. Dan berarti di waktu yang sama harus mengingkari kebatilan dan penyimpangan yang bertentangan dengan jalannya Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum, kebid'ahan dan para ahlinya. Ya. Bab selanjutnya, sunnatullah ke atas mereka yang mempraktikkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian setelah kita memahami bahwa amar ma'ruf nahi mungkar yang paling utama adalah menyeru kepada manhaj atau metode beragama yang hak, yang merupakan jalan yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengingkari serta memperingatkan manusia dari penyimpangan dan kebid'ahan, maka ketahuilah bahwa mereka yang menempuh jalan tersebut akan diuji. Maka Syekh Hafizahullah menyampaikan bahwa memang demikianlah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka yang bergerak menerapkan nilai amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya? Dari zaman ke zaman. Demikianlah yang terjadi pada para nabi alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang saleh terdahulu, bahwa mereka akan diuji di jalan tersebut. Maka agar kita saling berwasiat untuk bersabar, yaitu untuk bertahan di atas jalan yang hak ini, kalaupun pahit terasa, kalaupun dengan itu kita dimusuhi, bahkan mesti melawan dunia dan segala isinya. Dengan sikap demikianlah seseorang terselamatkan dari kerugian dan justru termasuk menjadi orang-orang yang beruntung dan mendapatkan ridha Allah serta syurganya kelak. Amin. Demikianlah yang dimaksudkan di dalam firman-Nya dari surat Al-'Asr sebelumnya. Dan kemudian Allah pun Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka berkata bahwa kami telah beriman? Setelah mereka mengaku beriman terus didiemin begitu aja, yakni tidak difitnah, tidak diuji. Walaqad fattanna alladzina min qablihim, sungguh telah kami uji, kami fitnah, yakni kami uji dengan ujian-ujian berat. Alladzina min qablihim, orang-orang yang beriman sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dengan itu maka tampaklah siapa di antara mereka yang imannya memang benar-benar jujur, tulus. Siapa di antara mereka yang imannya hanyalah dusta yang dikatakan lidahnya. Ya? Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa birabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi terdapat musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Ya? Dari ayat-ayat tadi dapat kita simpulkan
bahwa demikianlah sunnatullah sebagaimana dijadikan bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam, para musuh yang akan menentang dakwahnya, demikian juga dijadikan hal tersebut ke atas pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam, yakni para ahlu sunnah. Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah jadikan kita. Dan Allah pun menjelaskan bahwa hikmahnya diantaranya adalah agar tampak di antara manusia yang mana yang memang tulus keimanannya, jelas dan layak memang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kemuliaan, kehormatan dan keagungan baginya, dan mana di antara hamba-hambanya yang mengaku beriman namun hakikatnya keimanannya hanyalah dusta yang hilang begitu menghadapi satu ujian di dalam kehidupannya, yang iman tersebut digadaikannya demi mendapatkan maslahat-maslahat duniawi yang diinginkannya. Ya, agar kita bersabar dan bertahan di atas manhaj dan syariat yang hak ini, yang justru dengan inilah Allah menganugerahkan kepada kita kemuliaan dan keagungan serta keselamatan kelak baik di dunia dan di akhirat. Dan agar kita tidak mengkompromikan dan meninggalkan manhaj yang hak ini hanya demi mengejar nilai-nilai kenikmatan serta maslahat duniawi, yang justru dengan demikian kelak Allah timpakan kehinaan ke atas kita. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati la tazalu ta'ifatum min ummati, akan senantiasa ada satu kelompok di antara umatku, qa'imatan bi amrillah, yang mereka akan terus mendirikan perintah Allah, la yadurruhum man khadhalahum, tidaklah membuat mereka gentar orang-orang yang mengkhianati mereka, yakni dari golongan kaum muslimin. Au man khalafahum, tidak juga membuat mereka gentar orang-orang yang menyelisihi mereka, yakni dari golongan kuffar. Hatta ya'tiya amrullah, terus mereka bertahan demikian sehingga datang keputusan Allah, yakni ajal. Wahum zahiruna 'alan nas, dan mereka terus tampak di antara manusia. Merekalah para ahlu sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa akan senantiasa ada mereka yang mendirikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyampaikan apa yang menjadi hak Allah kepada para manusia, menyampaikan agama yang hak, mengingkari agama yang batil, mengingkari penyimpangan dan kebid'ahan, dan menjelaskan kepada manusia bagaimana yang menjadi jalan yang diridhoi, bagaimana jalan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana disitulah Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil-Islam, fa in ibtaghayna al-'izzata bighairihi adzallana Allah. Kita adalah kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita agung, Allah muliakan kita dengan agama Islam. Maka ketika kita mengejar kemuliaan, keagungan dari hal lain selain Islam, maka Allah akan kembali menghinakan kita. Selanjutnya, nas-nas serta athar-athar dan wasiat para salaf berkaitan dengan hal ini. Ya, di situ kita tuliskan sebagian ya. Oke, kita sampaikan sebagian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Apabila kau taati, yakni kau ikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata dalam menjelaskan ayat ini, "Falhadharul hadhar ayyuhar rajul min an taqra syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka waspadalah, hati-hatilah kalian, wahai para manusia, jangan sampai kau membenci sesuatu atau sebuah nilai dari nilai-nilai yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni kebenaran, ya. Au taruddahu, atau jangan sampai kau menolaknya, li ajli hawak, hanya dikarenakan seleramu, au intisar li madhabik, atau hanya dikarenakan
menolong dan membela madhabmu, au li syaikhik, atau hanya dikarenakan demi membela gurumu, au li ajli ishtighalik bisyahawat, atau dikarenakan sibuk dan asyiknya engkau dengan syahwatmu, au bid dunya, atau karena sibuknya engkau dengan dunia, fa innallaha lam yujib ala ahad ta'at ahad illa ta'ata rasulih. Karena sesungguhnya Allah tidak mewajibkan ketaatan kepada siapapun kecuali ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal akhdhu bima ja' bihi bihaitsu law khalafa al-'abdu jami'al khalq. Dan tidaklah Allah mewajibkan untuk mengambil petunjuk kecuali petunjuk yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana apabila seorang hamba dengan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia mesti menyelisihi seluruh manusia yang ada, yakni di muka bumi, wattaba'ar rasul, dan hanya mengikuti Rasul, ma sa'alahu Allahu an mukhalafat ahad. Maka Allah takkan menuntutnya karena ia menyelisihi siapapun. Ya? Fa inna man yuti au yuta' innama yuta' taba'an lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang mentaati atau ditaati, maka dia ditaati karena ikutnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa law amar bi khilaf ma amara bihi Rasul ma uti. Dan ketika tidak demikian, ketika seseorang mengajarkan, menyerukan, memaksakan kepada sebuah nilai yang bertentangan dengan apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaupun itu gurumu, kalaupun itu syekhmu, kalaupun itu kelompokmu, kalaupun itu gengmu, kalaupun itu adalah keinginan dan pendapat seluruh manusia di muka bumi, ma'uti', maka mereka tidak layak untuk ditaati. Fa'lam dzalik wasma' wati', maka ketahuilah dan fahamilah hal tersebut. Dengarlah dan taatilah, wattabi' dan ikutilah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh, wala tabtadi', tak usah kau membuat-buat hal-hal yang baru. Takun abtar mardudan alaika amalu, sehingga akhirnya amalanmu menjadi buntung karena tidak berittiba, tertolak amalanmu bagimu. Balla khaira fi amal abtar minal ittiba, sungguh tak ada kebaikan sama sekali pada semua amalan yang tidak ada unsur berittiba kepada Rasul di situ sallallahu alaihi wasallam. Wala khaira fi amilih, dan tak ada keuntungan bagi pelakunya. Ya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, inna min akbar qawaidil ightirar bil akthar, qawaidihim al-ightirar bil akthar, wa yahtajjuna bihi ala sihhat asy-syai' wa yastadillun ala butlan asy-syai' bi ghurbatihi wa qillat ahli. Sesungguhnya di antara pokok terbesar atau mindset orang-orang jahiliyah terdahulu adalah di mana mereka merasa yakin dengan jumlah yang banyak dan mereka menjadikannya sebagai dalil atas kebenaran suatu perkara. Mereka juga menjadikan sesuatu dianggap batil hanya karena asing dan sedikit pengikutnya. Jadi jangan kau justru terlena dengan jawaban ma dzukiratil kasrah fil Qur'an illa dhamma. Tidaklah sifat banyak disebut di Quran kecuali dicela. Ma dzukiratil qillah, tidaklah sifat dikit disebutkan kecuali malah dipuji. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Tuh lihat, banyak sama dengan negatif. Oke? Islam kebagi menjadi 73, 72 di neraka tuh. Banyak sama dengan negatif. Tapi sedikit justru seringkali konotasinya positif. Wa qalilun min ibadi syakur, hanya sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Islam kebagi 73, 72 di neraka, atau di sorga. Tuh, sedikit. Jadi janganlah kita terpesona dan terlena justru dengan ketika banyak justru curiga. Dan janganlah kita berkecil hati dengan sedikitnya orang-orang yang berjalan bersama kita di atas jalan yang sama. Itu indikasi bahwa kau berada di atas kebenaran. Dari situ Fudail ibn Iyad rahimahullah berkata, alaika bituruqil huda wa la tastawhish min qillatis salikin.
agar kau terus ikuti jalan petunjuk. Dan janganlah kau berkecil hati karena sedikitnya manusia yang menempuh jalan itu bersamamu. Wa iyyak wa turuqad dhalalah, dan jauhilah olehmu jalan-jalan penyimpangan dan kesesatan. Wala yaghurrannak kathratul halikin, dan janganlah membuatmu terlena, tertipu banyaknya manusia yang menempuh jalan tersebut, sesungguhnya mereka celaka. Kita kaum yang justru berbangga dengan keterasingan. Ja'al islamu ghariban wa sawfa ya'udu ghariban fatuba lil ghuraba. Kita adalah kaum yang berbangga dengan keterasingan. Kenapa jadi bete kalau dikit? Bahkan lebih jauh lagi, di antara ciri hak Ahlus Sunnah ini sampaikan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan para masyayikh, para salaf terdahulu menyampaikan hal yang sama. Di antara ciri-ciri hak Ahlus Sunnah adalah ketika para ahlul batil mengingkarimu dan membencimu. Ketika kau aman dari lidah para ahlul batil, maka pertanyakan manhajmu. Alhamdulillah gue dimusuhin tuh. Dia pada ngaco manhajnya jelas. Di antara ciri fix ahlul haq, ahlus sunnah, ketika para ahli bid'ah, ahli batil menyerangmu, tuh, ketika kau aman dari lidah, dari tangan para ahli batil dan ahli bid'ah, maka pertanyakan manhajmu. Pertanyakan manhajmu, muhasabah lagi, murajaah lagi. Lalu mengapa kita takut dari permusuhan para manusia dan dari sedikitnya manusia yang mengikuti kita? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Wala tastas'ib mukhalafatan nas wa tahayyuz ila Allah wa rasulihi walau kunta wahdak, fa inna Allah ma'ak wa anta bi'ainihi wa kala'atihi wa hifdhihi lak." Janganlah engkau merasa berat untuk menyelisihi para manusia dan berpihak hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meskipun dengan itu engkau bersendirian. Even if it's only you versus the world. Kalaupun hanya engkau melawan seluruh dunia. Karena sesungguhnya Allah bersamamu. Dia senantiasa melihatmu, menjagamu dan melindungimu. Wa inna mamtuhina yakinuk wa sabruk. Wa a'zamul a'wan laka ala hadha ba'da aunillah at-tajarrud min at-taba' wal faza. Atau wa inna mamtahana yakinak wa sabruk. Sesungguhnya memang hakikatnya Allah hanya sedang menguji keyakinanmu dan tingkat kesabaranmu. Dan penolong terbesar bagimu setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam perkara ini untuk bersabar dan bertahan di atas keyakinan kita. Penolong terbesar bagimu setelah pertolongan Allah adalah melepaskan diri dari sifat ketamakan, dari sifat ambisi mengejar dunia. Dan melepaskan diri dari rasa takut kepada manusia. Tuh, kalau kita bisa melepaskan diri dari dua sifat itu, insya Allah kita sabar di atas jalan ini. Mereka yang bersabar, bertahan di atas jalan ini, mereka berhasil untuk melepaskan nilai itu dari hatinya. Sesuai dengan kadar kesabarannya. Semakin bersabar mereka bertahan di atas ini, semakin berarti mereka bisa menepis ketamakan dan menepis rasa takutnya dari para makhluk. Itu hal yang paling efektif memberikan pertolongan bagimu setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Lagi puyeng-puyeng amat, lagi nyesek berdiri wudu salat. Nungging sujud sama Allah. Terus angkat tangan lo. Mau minta apel lagi lo. Angkat ngadu. Kenapa takut? Jika kita lagi bergetar takut ngadepin arus. Lah wudu. Sholat. Ngadu sama Rabb. Yang punya nih dunia Rabb. Hati dia yang musuhin kita di tangannya Rabb. Terus lu mau ngadu sama siapa lagi? Lawan. Kalau kita emang berada di atas kebenaran, lawan. Mau jadi apa lagi? Ya? Famata tajarradta minhuma hana 'alaika at-tahayyuzu ila Allah wa rasulih.
Maka jika engkau berhasil melepaskan diri dari dua hal tersebut, yakni dari ketamakan dan ambisi mengejar dunia, dari rasa takut kepada manusia, ketika kau berhasil melepaskan diri dari dua sifat tersebut, niscaya akan terasa ringan bagimu untuk berpihak kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wa kunta daiman fil janib alladhi fihi Allah wa rasuluh. Dengan itu engkau akan senantiasa berada di sisi yang dimana di situ ada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wa mata qama bika at-tam' wal faza' fala tatma' fi hadzal amr wa la tuhdits nafsak bihi. Namun, jika ketamakan dan rasa takut tersebut telah menguasai dirimu, maka jangan kau harap kau dapat berteguh di atas jalan ini. Jangan kau harap kau akan mendapatkan ketegaran berpegang teguh kepada manhaj ini. Jangan engkau bermimpi untuk mampu menjalaninya. Allahu Akbar. Lihat kalamnya salaf. Ibnu Battah rahimahullah berkata, "I'lam anna man da'a ila sunnah fa innama yaji khasamuh min ahlil ahwa." Ketahuilah bahwa siapapun yang menyeru kepada sunnah maka otomatis pasti datang lawannya dari kalangan ahli hawa, pengikut hawa nafsu. Ya. Wais Al-Qarni rahimahullah berkata, "Innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar lam yada' li mu'minin sadiqan." Sesungguhnya praktik amar ma'ruf dan nahi mungkar tidaklah menyisakan seorang pun teman bagi seorang mukmin. Habis, sampai bingung mau percaya siapa, nggak ada teman. Ya, na'mur bil ma'ruf, kami menyeru kepada kebaikan. Fayashtumuna a'radana, malah mereka justru mencela dan merusak kehormatan dan nama baik kami. Wa yajiduna ala dzalika minal fasiqina a'wana, dan para orang-orang fasik pun membantu mereka dalam hal itu untuk membunuh karakter kami. Hatta wallah, bahkan sampai demi Allah, qadzafuni bil azaim, mereka sampai menuduhku, membuat tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah besar tentangku. Wa aimullah la ada'an aku malillahi fihim bihaqqi. Namun demi Allah, aku tidak akan berhenti untuk tetap menegakkan hak-hak Allah ke atas mereka. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, "I'lamu ayyuhal ikhwan," ketahuilah wahai saudara-saudaraku, "annahu la yaqdam 'alal amri bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar illa man ja'ala nafsahu hadfan lil hutuf." Sesungguhnya takkan berani untuk maju mempraktikkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ingat ya, makna nahi ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar apa tadi? Apa tadi? Menyeru kepada manhaj yang dan mengingkari penyimpangan dan kebid'ahan. Tuh, arahkan ke situ makna amar ma'ruf nahi mungkar. Ya? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, "Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, innahu la yaqdam 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar." Sesungguhnya takkan berani maju untuk mempraktikkan amar ma'ruf dan nahi munkar illa man ja'ala nafsahu hadfan lil hutuf, kecuali orang yang telah siap menjadikan dirinya sebagai sasaran kematian. Wa tajarra' murral kalam ma huwa amarru minas suham, dan telah meneguk pahitnya ucapan para manusia tentangnya, yang lebih pahit seringkali rasanya daripada anak panah. Fa innan nahi 'anil munkar yu'anil hawanal akbar bimu'adat kulli syaitan minal ins wal jan yaqumu 'alaihi al-jilan wa yurshiquhu bisuhamil adha al-qabilan. Sebab orang-orang yang mengingkari kemungkaran akan mengalami penghinaan terbesar, yakni dari para makhluk. Karena ia dimusuhi oleh setiap setan dari kalangan manusia maupun kalangan jin. Kedua golongan ini, yakni syaitan jin dan syaitan manusia, mereka serempak bangkit untuk menyerangnya dan melemparinya dengan panah-panah rintangan.
Syayatinul ins zahiran bil maqali wal fi'al wa syayatinul jin batinan bima yuhuna ilaihim minad dalal. Setan dari kalangan manusia secara nyata melancarkannya melalui ucapan-ucapan dan perbuatan mereka untuk menyakiti para ahlul haq. Dan syaitan dari kalangan jin melancarkannya secara tersembunyi lewat bisikan-bisikan kesesatan yang mereka ilhamkan kepada para manusia. Ya. Dan masih banyak lagi ikhwati rahimahullah nas-nas yang menggambarkan betapa pahitnya amar ma'ruf nahi mungkar dan bertahan di atas jalan ini, dan juga nas-nas dan athar salaf untuk agar kita bersabar. Arahan mereka agar kita bersabar dan berihtisab, mengharapkan ganjaran dan balasan kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terlepas dari itu semua, memang demikianlah gaya jalan menuju surga. Akan dipenuhi dengan rintangan-rintangan yang tidak diharapkan manusia. Sebaliknya, demikianlah memang jalan menuju neraka akan dipenuhi dengan hal-hal yang lebih berkesesuaian dengan selera dan syahwat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin nar bisyahawat." Neraka diselimuti dengan syahwat. yakni jalan menuju neraka diselimuti dengan hal-hal yang berkesesuaian dengan selera dan syahwat manusia. Wa hujibatil jannah bil makarih. Sementara demikian surga justru diselimuti dengan hal-hal yang makruh, yang dibenci, yang tidak diharapkan oleh manusia, yang bertentangan dengan kenyamanan dan harapannya. Ya. Itulah yang dimaksud oleh Asy-Syaikh Hafizahullah dari wasiatnya. Siapkah kalian membayar harganya? Itu maksudnya. Dapat ya? Huh? So, are you guys ready to pay the price? Huh? Siapkah kita membayar harganya? Kemudian, bab terakhir, tambih. Ya? Menempatkan nilai agama pada tempatnya. Nah, oke? Di bab inilah, yakni di bagian inilah, akan terasa berat dan pahit mempertahankan dan memperjuangkan nilai beragama kita pada bab manhaj dan akidah, melawan arus syubhat dan syahwat. Adapun di dalam bab fikih, yaitu nilai-nilai teknis dan praktis di dalam Islam, seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain, yang seringkali berkaitan dengan perkara wajibkah atau sunnah secara fikih ya, halalkah atau haram, maka di situ yang Allah jadikan justru adalah nilai-nilai kemudahan dan keringanan. Tuh, jangan kusut. Oke? Masalah praktis fikih justru kemudahan dan keringanan. Allah nggak menghendaki dan telah menghapuskan kesulitan dan keberatan. Kalaupun ada kesulitan yang masih mampu kita tanggung, bukan sesuatu yang bikin ribet. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah kehendaki bagi kalian kemudahan dan Allah tak kehendaki kesulitan, keribetan bagi kalian. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah tidak jadikan kesulitan bagi kalian di dalam agama. Ada, udah Allah nggak adain memang. Kemudian Allah berfirman, "Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum." Allah hendak untuk meringankan bagi kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia memang diciptakan dalam keadaan lemah. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebani manusia kecuali sesuatu yang masih berada di dalam range kemampuannya. Ya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam berkata, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini tuh mudah. Wala yushadad din illa ghalabah. Tidaklah seseorang berkeras-keras di agama ini kecuali nanti dia patah sendiri. Ya. Rasul juga sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuh kama yakrah an tuntahat maharimuh atau ma'asi. Sesungguhnya Allah cinta kalau keringanan-keringanan yang Allah berikan itu diambil sama manusia. Allah cinta tindakan itu. Sebagaimana dikiaskan, sebagaimana Allah benci ketika ada batasan-batasannya, oke, apa-apa yang diharamkan oleh Allah dilanggar oleh para manusia. Lihat,
Dan dengan semua nas-nas serupa demikian terbentuklah sebuah kaidah besar di dalam agama. Banyak kaidah terbentuk di dalam agama yang mengarahkan ke arah nilai ini. Ya, di antara kaidah besar di dalam fikih, al-masyaqqah tajlib at-taisir. Yang namanya kesulitan, keribetan. Awas, sulit itu bukan berarti nggak bisa dilakukan, bisa. Tapi otomatis mendatangkan kemudahan. Yakni Rasul kalau lagi dalam safarnya mau berhenti sholat 5 waktu bisa nggak? Bisa. Menyulitkan nggak? Sebenarnya nggak sulit-sulit amat, tinggal turun, nggak usah cari parkiran, nggak ada resiko hilang sendal di musola, nggak usah cari rest area. Lebih mudah Rasul kalau mau sholat, tinggal turun dari ontanya. Tapi udah termasuk kesulitan belum hitungan Allah? Udah termasuk kesulitan. Yang kayak gitu udah termasuk. Makanya suruh jamak deh, tuh. Malah kosor yang rubaiyah jadi, tuh. Rasul bisa nggak kalau lagi safar masih mau puasa? Bisa. Segala kita bisa. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian Allah jadikan keringanan di dalam puasa, safar, batalin. Dan Allah lebih cinta kalau keringanannya diambil. Pahalanya dapat 2. 1, pahala menjalankan yang wajib. 2, pahala menjalankan sunnah di mana kita mengambil keringanan. Tuh. Santai nih agama, mentok-mentok ribet, datang keringanan. Apalagi lebih jauh, mentok-mentok idtiror, terdesak, emergensi, urgensi, dan lain-lain, datang pengecualian. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Hal-hal yang sifatnya darurat, otomatis menghalalkan, membolehkan. Apa-apa yang tadinya dalam kondisi normal, itu haram. Tuh. Apalagi yang susah nih di agama. Bukan kita yang ngegampang-gampangin, bukan elu yang nyusah-nyusahin. Kita harus tahu di mana kita betegas, ngegas. Kita harus tahu kapan kita kendor. Kita judul taklim ini ajib, tar ngegas, tar kendor. Tuh, tar kenceng, tar kendor. Tuh, ajib. Judul alay. Judul alay-alay kajian tuh, ya kan? Menolong janda, menjandakan istri. Iya. Itu kan alay kajiannya begitu tuh, ya kan? Dokter begitu kajiannya. Ya gak? Tar kenceng, tar kendor. Ajib tuh. Itu qawaid fikih. Tar kenceng, tar kendor. Ajib gak? Ajib nih agama aja. Susah-susah ribet, keringanan. Mentok-mentok kepepet. Yang haram jadi halal. Ajib. Kita ini gak perlu institusi-institusi keuangan yang syar'i tapi placebo, hakikatnya bukan syar'i. Nggak perlu kok. Pakai yang konvensional aja udah ada kaidah ini kok. Sama aja, malah kadang lebih merugikan, lebih memberatkan. Cuman pakai nama syar'i aja buat bohong, buat daya tarik konsumen. Padahal mah kagak beda. Beda istilah doang pakai bahasa Arab. Gampang nih agama, ajib, wallah ajib. Makanya selalu kita katakan berulang-ulang. Seseorang yang berpegang teguh sama agama, kemudian dia berasa susah dan kesulitan, maka kemungkinannya cuma 2. Entah dia salah memahami agamanya, entah dia belajar dari guru yang salah. Dan otomatis, orang berkenceng-kenceng di dalam perkara teknis, otomatis hampir hukum alam. Mesti diusul dan manhajnya sangat berantakan dan acuh. Mesti. Karena nggak kuat orang kenceng dua-duanya, nggak kuat. Kebukti gak? Kita bacakan lagi. Demikian juga yang pernah disampaikan Syekh Ruslan hafizahullah di dars yang lain ya. Beliau berkata, siapapun yang berpegang kepada agama kemudian dia menemukan kesulitan, keribetan dalam menjalankannya, maka ketahuilah bahwa ia telah salah di dalam menjalankan agamanya. Karena sama sekali tak mungkin dalam kondisi apapun agama ini menyulitkan. Karena itu sangat bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki dan jadikan dalam syariatnya. Di mana telah dihapuskan kesulitan dan rasa berat dan sulit dari agamanya. Demikian kasus Musa alaihi salam bersama Yusha' bin Nun. Oke? Diriwayatkan Al-Imam Bukhari rahimahullah dan Ibnu Abbas. Ini juga diceritakan di dalam surat Al-Kahf. Oke? Ibnu Abbas dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita. Suatu hari Musa alaihi salam qama khatiban fi Bani Israil fasu'il. Musa berkhutbah, berpidato di antara Bani Israel, kemudian seseorang bertanya kepadanya, ayyun nasi a'lam, siapa manusia yang paling berilmu? Okay?
Musa alaihissalam berpikir sejenak dan berkata, aku. Gitu. Awas, ini bukan dari kesombongan Musa alaihissalam. Cuman memang jalan petunjuk kepada Allah yang menjadi patokan para manusia pada saat itu adalah Nabi dan Rasul. Kalau dia katakan ada yang lain dan dia bukan Nabi dan bukan Rasul, akhirnya mencari jalan dan kemudian ternyata bertentangan dengan nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya. Musa mau menutup pintu itu tuh. Kita husnudzon ya. Musa mau menutup pintu tersebut. Akhirnya jadikan aku sebagai jalan gitu. Aku yang paling berilmu. Oke? Fa'atabahullahu alaihi. Akhirnya Allah menegurnya akan jawabannya itu, izlam yaridil ilma ilaih, karena tidak menisbahkan ilmu kepada Allah. Yakni dia tidak bilang wallahu a'lam. Oke? Fa'ahallahu ilaihi, akhirnya Allah mewahyukan kepadanya, inna li abdan bimajma'al bahrain huwa a'lam min. Aku punya seorang hamba. Dia berada di dua titik pertemuan dua laut. Dia lebih berilmu darimu. Majma' Bahrain. Ini fenomena alam yang terjadi di Mesir. Oke? Air warnanya beda nih di laut ketemu. Rasanya beda. Ada satu titik garis di situ. Ini yang dibilang daerah Majma' Bahrain. Di Mesir ada. Ini tempat wisata. Oke? Ini jadi fenomena alam. Kata Allah, aku punya hamba yang saleh dan dia jauh lebih berilmu daripadamu. Temui dia di Majma' Bahrain, di sebuah tempat di mana ketemunya dua air di dalam lautan. Ada Majma' Bahrain. Oke? Disuruh Musa ke sono. Musa berkata, "Ya Rabbi wa kaifa li bih?" Ya Rabbi, bagaimana aku dapat mengetahui dan mengenalnya? Allah berkata, "Ta'khudh ma'ak hutan." Kau bawa ikan bersamamu. Tuh, bawa ikan. Mancing. Bawa ikan. Taj'alhu bimaktal. Bawa ikan di keranjang. Oke, buat bekal. Haitsu ma faqadtal hut fahuwa dzam. Dan nanti di sebuah spot di mana kau kehilangan ikanmu, oke, maka dia udah berada di situ tuh hamba soleh. Tuh begitu. Cirinya dari Allah demikian ya. Dapat enggak? Fa akhadha hutan, akhirnya Musa membawa ikan bekalnya, faja'alahu bimaktal, dan menaruhnya di keranjang. Kemudian intalak ma'ahu bi fatah Yusha' bin Nun alaihi wassalam, dan dia berangkat bersama seseorang yang membantunya, pemudanya, yang bernama Yusha' bin Nun alaihi wassalam. Hatta idza ataya as-sakhra, sehingga mereka sampai kepada sebuah batu yang besar. Wada'a ru'usahuma fanama, dan mereka beristirahat di situ dan menaruh kepalanya, yakni berbaring, dan mereka pun tertidur. Wattarabal hutu fil maktal, tiba-tiba lagi tidur, nih ikan kelepak-kelepak di dalam ranjang, hidup lagi. Fakharaja minhu, dan bahkan keluar dari keranjang tersebut, fasaqata fil bahar, dan jatuh ke laut, wattakhadha sabilahu fil bahri saraba, dan dia kemudian menuju laut dengan cara yang sangat aneh. Wa amsakallahu 'anil huti jaryatal ma' fasar 'alaihi mithlat taq. Bahkan Allah menahan air dari ikan tersebut sehingga ikan tersebut berjalan di air itu seolah-olah di dalam terowongan. Fenomenanya begitulah. Terjadi demikian ketika mereka sedang istirahat. Yusha' bin Nun melihat hal itu. Oke? Falamma staiqadha nasiya sahibu ayyukhbirahu bil hud. Dan ketika mereka udah bangun, nih Yusha' bin Nun lupa mengkabarkan kepada Musa alaihissalam yang terjadi barusan tuh. Yang terjadi ketika mereka istirahat. Fantalaqa baqiyata yaumihima wa lailatihima, dan kemudian mereka meneruskan perjalanan sampai sehari semalam penuh. Hatta idza kana minal ghad, sehingga ketika keesokan harinya di dalam perjalanan, qala Musa li fatah, Musa berkata kepada bujangnya ini, kepada Yusha' bin Nun, "Atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba." Coba bagi sini makanan kita, bekal makanan kita. Sungguh betapa perjalanan kita ini telah meletihkan kita. Gitu kata Musa alaihissalam. Walam yajid Musa nasab hatta jawaza al-makan alladhi amarallahu bih. Rasul berkata, tidaklah Musa menemukan rasa letih dan capek sehingga dia melewati jatah perjalanan yang Allah suruh dia. Tuh. Ngerti gak? Kalau cuma sampai di titik yang Allah suruh dia nggak bilang capek dong. Tapi berasa capek luar biasa ketika apa? Bablas. Paham nggak arah omongan anak kemana? Paham nggak?
Tapi sebenarnya Musa bisa aja nggak jalan ke sono? Bisa aja kan? Sulit itu bukan tidak bisa dilakukan. Iya kan? Kesulitan otomatis mendatangkan kemudahan. Sulitnya bukan sesuatu yang nggak bisa dilakukan, bukan. Dapat? Oke? Qala lahu fata, akhirnya Yusa berkata, "Araita idh awayna ila sakhrah, tidakkah kau ingat ketika kita beristirahat kemarin di sebuah batu itu? Inni nasitul hut, aku lupa itu ikan. Wa ma ansanihi illa syaitan, dan tidaklah membuatku lupa kecuali syaitan an adzkurah, untuk menyebutkannya, melaporkannya kepadamu. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan betapa ikan tersebut akhirnya berusaha menyampai laut dengan cara yang luar biasa deh, gitu. Oke? Dapat ya? Nah, di situ Nabi SAW bersabda, tidaklah Musa menyebutkan keletihan kecuali setelah ia melewati jarak perjalanan yang lebih dari yang Allah telah perintahkan padanya. Dapat gak? Hah? Syekh Ruslan hafizahullah berkata, man ishtakalak, maka siapapun yang mengeluh kepadamu, annahu yatamassak biddin fayajid an-nasab, bahwasanya dia dengan berpegang teguh kepada nilai agama kemudian mendapati kesusahan, wa ta'ab, dan keletihan, kesulitan, keribetan, fakul lasta ala sabil, maka katakan padanya, sungguh engkau tidak berada di atas jalan yang tepat. Roji' wanzur fi amrik, coba murojaah lagi, coba muhasabah lagi, hitung-hitung lagi. Satajidu dasisatan fil batin au khalalan fil zahir, maka niscaya kau akan temukan dasisah fil batin, yakni ide-ide, bisikan-bisikan yang enggak tepat, yang enggak seharusnya. Oke? Bisikan syaitan, karena syaitan seringkali membungkus was-wasnya dengan bentuk ketakwaan. Padahal keringanan yang Allah berikan cuma dibikin was-was, jangan nanti ngeremehin, nanti memudah-mudahkan. Syaitan membungkus was-wasnya seolah-olah dengan bentuk kewaroan, ketakwaan. Padahal itu was-was setan. Sehingga akhirnya kau menghindari keringanan-keringanan dan kemudahan yang Allah berikan bagimu. Ini kita bahas waktu itu di bab was-was. Dapat? Au khalalan fil zahir, atau kau akan temukan memang keliru di dalam praktik zahirnya. Tuh. Demikian agama harusnya. Emang gampang, bukan kita ngegampang-gampangin, lu yang nyusah-nyusahin. Dan mana yang lebih dekat kepada genre agama? Gampang apa susah? Ya ngegampangin tuh ya nggak salah-salah amat. Sebenarnya mah, kalaupun ya gampangi dari batasan yang memang diberikan syariat juga ya salah. Gampangin dalam artian meremehkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudahan yang memang syar'i, rukhsah yang memang syar'i yang Allah berikan, maka itu hak. Ya. Demikian para sahabat radhiyallahu anhu di dalam beragama hakikatnya. Mereka hakikatnya justru kaum yang paling santai di dalam menerapkan agama, berangkat dari dalamnya keilmuan mereka tentang hal ini. Oke? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man kana mustannan falyastan biman qad mat." Barang siapa yang mau bertauladan, maka agar dia bertauladan kepada orang-orang yang telah mati. Fa innal hayya la tu'man 'alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup, dia masih belum aman dari fitnah kelak. Ulaika ashab Muhammad. Orang-orang yang telah mati maksudnya adalah mereka para sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdal hadhil ummah. Mereka adalah yang terbaik, manusia-manusia yang terbaik di umat ini. Abarroha quluban, manusia-manusia dengan hati yang paling tulus. Wa a'maqaha ilman, dan manusia-manusia yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, dan paling sedikit takallufnya. Tuh, bahasa gue, paling nyantai. Bukan gue itu yang ngomong, bin Mas'ud itu. Ikhtarahumullahu li sahbat nabiyyi, Allah telah memilih mereka untuk menemani perjuangan nabi mereka, wa li iqamat dinih, dan untuk mendirikan agamanya. Ya, semakin seseorang bertambah ilmunya, maka semakin dia bersikap wasat, di tengah, dan lebih dekat dengan jalan tengah. Sebaliknya, semakin kurang ilmu seseorang, maka semakin ia jauh dari sikap wasat dan bijak.
Meluasnya wawasan seseorang dan pengetahuannya terhadap perbedaan para ulama dalam berbagai permasalahan ilmiah serta kemampuannya meneliti dan mencermati dalil-dalil mereka akan memberinya kemampuan dalam memahami dan berpikir seimbang. Hal ini juga akan menjauhkannya dari semangat-semangat beragama yang tercela dan sikap-sikap berlebihan yang buruk, hulu. Semakin seseorang meluas dan mendalam ilmu dan wawasannya, semakin ia faham di bagian mana dari agama ini yang tak boleh ia tolerir dan berkompromi, dan di bagian mana dari agama ini yang hakikatnya di situ Allah jadikan dan berikan bagi manusia kelapangan sebagai bentuk rahmatnya. Jadi jangan kebalik dalam bersikap. Perkara-perkara yang seharusnya kita nggak boleh tolerir dan kompromi, seperti kasus-kasus usul dan manhaj. Para jahil dan dai-dai menyimpang tersebut justru berluas-luas dan begitu fleksibel dalam perkara demikian. Kasus pemilu dan kampanye-kampanyenya, mencela-cela penguasa, bergabung dan bermesraan bersama para ahli bid'ah dan lain-lain. Sementara perkara-perkara teknis yang hakikatnya justru Allah berikan di situ kemudahan dan kelapangan, dan ketika berbenturan dengan kesulitan Allah berikan toleransi, apalah lagi berbenturan dengan kondisi idtirar, emergensi yang mendesak, maka langsung datang otomatis hukum pengecualian, malah mereka justru berkeras-keras menutup sisi keringanan dan kemudahan di dalam agama, seolah-olah tak ada sisi rahmat dan lembut dari zat yang maha membuat syariat ini. Para dai dan orang-orang menyimpang tersebut hakikatnya keder dalam beragama. Entah berangkat dari kejahilannya akan hakikat agama ini, atau berangkat dari hawa nafsunya yang mendominasi hati. Bahkan seorang Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dan dia orang yang terkenal dengan ketakwaan, kewaraan dan kezuhudannya. Di antara quotes yang diriwayatkan darinya dan dikenang dari zaman ke zaman, beliau rahimahullah berkata, innamal ilmu atau innamal fiqhu indana ar-rukhas 'anit thiqat. Sesungguhnya yang dianggap ilmu oleh kita, yang dianggap memang beneran fikih, yang di pemahaman yang mendalam oleh kita, adalah keringanan-keringanan yang datang dari para ahli ilmu yang well trusted, yang terpercaya. Tuh, rukhsah justru yang ilmu dari para ahli ilmu. Amma tasydid, adapun bekeras-keras, bekenceng-kenceng, fayuhsinuhu kullu ahad, itu masih apa juga bisa. Nggak usah luas, nggak usah dalam ilmunya, cukup sengke sama terjemahan. Itu dia Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Rukhsah yang dimaksud di sini adalah rukhsah yang memang syar'i, bukan zillah ya, bukan nawadir juga. Bukan zillah, bukan nawadir, sebagaimana yang dikatakan Sulaiman At-Taimi sama siapa Al-Auza'i, idza tatabba'ta rukhasa kulli ulama ijtama' fika syarru kullu. Apabila kau mengikuti dan mengumpulkan rukhsah dari setiap ahli ilmu, maka seluruh keburukan akan berkumpul padamu. Itu lagi ngomongin zillah, lagi ngomongin talfiq. Talfiq adalah sikap di mana dicari dari tiap madhab yang ajib-ajib, yang gampang-gampang. Oke? Masalah khomer, oh Hanafi deh, nggak wajib. Masalah wali, oh nggak wajib, Hanafi deh, ya nggak? Gitu. Masalah mau jajal anjing, oh kita pakai Maliki deh, Maliki masih halal nih. Gitu. Ngumpulin yang begitu-begitu. Nah itu talfiq, haram. Kita tarjih. Lihat dari setiap pendapat, cari yang paling rojih. Itu bagus, utama, wajib. Ya, dapat difahami? Kapan kita kenceng, kapan kita kendor. Semoga dengan materi ini semakin kita memahami agama kita. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil a'mal wal aqwal wa jannibna riya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.